Cerita kali ini terjadi pada tahun 2007 di negara Cina, yang mana kasusnya tentang cinta segitiga antara seorang guru wanita bernama Wang Yongli berusia 45 tahun dengan dua muridnya bernama Meng Zhao dan He Xiaoli, sama-sama murid kelas 2 di SMA 6 Provinsi Guizhou, Cina. Akibat cinta terlarang tersebut, satu di antara murid tadi tewas karena berebut cinta sang guru. So, bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Lahir pada tahun 1963, Wang Yongli merupakan lulusan sarjana jurusan bahasa Mandarin dari Guizhou Normal University yang kemudian berhasil keterima di SMA 6 Guizhou sebagai guru bahasa Mandarin. Di sekolah tersebut, Wang menjadi guru paling populer disukai oleh murid-muridnya karena dia tipikal guru yang sangat asyik dan baik hati. Terbukti pernah suatu hari ada seorang murid mengalami kecelakaan. Wang yang merasa iba dengan kondisi finansial keluarga murid tadi, lantas memberikan uang pengobatan sebesar 2.000 yuan atau setara 4 juta rupiah dari kantong pribadinya. Kala itu, Wang menjadi wali kelas di kelas 2/15. Dia begitu akrab dengan hampir semua murid di kelas 2/15, sampai-sampai Wang terbuka, tidak malu untuk berbagi cerita dengan mereka. Perlu diketahui, Wang merupakan seorang janda beranak satu yang sudah menikah lagi dengan salah satu wali murid di tahun ajaran sebelumnya. Semula kehidupan Wang tampak normal, hingga kemudian kehidupan Wang Yongli berubah drastis semenjak mengenal dua muridnya yang bernama He Xiaoli dan Meng Zhao. Kita bahas dulu awal mula Wang dekat dengan He Xiaoli. Jadi pertama kali mereka bertemu pada tahun 2005 ketika Xiaoli masih duduk di bangku kelas 1. Yang jadi wali muridnya waktu itu kebetulan adalah Wang Yongli. Di kelas, Xiaoli terbilang murid yang patuh serta pendiam. Dia berasal dari keluarga berada, yang mana ayahnya merupakan pemilik perusahaan swasta ternama di negara Cina. Hubungan antara Xiaoli dan Wang mulai terjalin akrab saat memasuki semester 2. Tepatnya setelah Xiaoli mengikuti les bahasa Mandarin di luar jam sekolah. Dalam seminggu bisa 2-3 kali Xiaoli les bahasa Mandarin di apartemen Wang yang berlokasi tidak jauh dari gedung sekolahnya. Karena sering bertemu inilah, hubungan Wang dan Xiaoli tidak ada lagi rasa canggung. Xiaoli bahkan bercerita ke Wang perihal keadaan orang tuanya yang sudah tidak baik-baik saja. Xiaoli mengaku tidak mendapat perhatian lagi dari mereka sebab keduanya memutuskan akan segera berpisah setelah Xiaoli mengikuti ujian sekolah. Dari sinilah perlahan hubungan mereka menjadi semakin intim. Dari yang semula sebatas guru dan murid, kini berkembang menjadi sepasang kekasih. Mereka bahkan sering menghabiskan waktu bersama serta saling memberikan perhatian satu sama lain. Terkadang Xiaoli juga membawakan roti dan susu kesukaan Wang. Meski demikian, hubungan mereka tidak terlalu kentara, apalagi mengingat Wang merupakan guru paling favorit yang dekat sekaligus disukai murid-muridnya. Alhasil, hubungan keduanya terus berlanjut sampai kemudian orang ketiga datang di antara kehidupan asmara mereka. Orang ketiga itu adalah Meng Zhao, murid dari kelas 2/14 yang dipindahkan ke kelas 2/15 pada semester 2 tahun 2006. Hampir mirip dengan kehidupan Xiaoli, Meng Zhao bahkan sudah menjadi korban broken home sejak dia berumur 3 tahun. Dia dibesarkan oleh ayahnya seorang yang berprofesi sebagai eksekutif leader di sebuah perusahaan ternama di Cina. Selain memiliki background keluarga yang mirip, Meng Zhao dan Xiaoli sama-sama kelihatan lebih dewasa dari remaja pada umumnya. Diketahui mereka berdua juga pernah menjalin hubungan dengan wanita yang lebih tua sebelum keduanya berhubungan dengan Wang. Nah, di saat Meng Zhao dipindahkan ke kelasnya Wang,
Meng Chow rupanya tengah menjalin hubungan dengan seorang siswi di kelas 2 strip 14. Sementara awal mula hubungan Meng Chow dengan Wang terjalin pada bulan Oktober 2006. Pertama kali mereka dekat karena Meng Chow ketahuan bermain poker di kelas, lalu dihukum oleh Wang selaku wali kelasnya. Semenjak kejadian tersebut, hubungan mereka semakin akrab layaknya teman, apalagi ketika Meng Chow menjadi murid les bahasa Mandarin yang rutin berkunjung ke apartemen Wang sebanyak 2 kali dalam seminggu. Keduanya tahu masing-masing mempunyai kekasih, di mana kala itu Meng Chow berpacaran dengan siswi kelas 2 strip 14, sedangkan Wang mempunyai hubungan spesial dengan Xiaoli. Berawal dari saling curhat perihal kisah percintaan mereka, Meng Chow dan Wang perlahan mulai menaruh rasa satu sama lain. Sampai kemudian mereka sepakat untuk berpacaran. Gaya pacaran mereka bak pasangan suami istri yang bahkan pernah melakukan hubungan badan. Setiap minggu sore, Meng Chow juga kerap mengantarkan anak Wang ke tempat kursus. Nampaknya Meng Chow begitu bucin. Saking bucinnya, nomor kontak Wang di HP Meng Chow yang semula dinamai Ibu Baptis langsung dirubah menjadi Sweet Pea. Di dalam buku catatan diari Meng Chow bahkan tertuang kegalauan dia tentang hubungannya dengan Wang. Terbukti curhatan yang ditulis pada tanggal 10 April 2007 yang berisi seperti ini. Masyarakat, etika, dan moralitas seakan memaksaku untuk melepaskanmu. Tapi aku tidak mau melakukan itu meski nyawa menjadi taruhan. Kamu boleh saja mengabaikanku, tidak memikirkanku, atau tidak mempedulikanku. Aku tahu akan selalu ada pria di sampingmu. Buku harian inilah yang kemudian menjadi pemicu Meng Chow dengan pacarnya murid kelas 2 strip 14 putus. Singkat cerita, pada hari Minggu di tanggal 10 September tahun 2007 sekitar pukul 6 pagi, Xiaoli berkunjung ke apartemen Wang berniat ingin mengajak sarapan bareng. Berhubung Xiaoli memiliki kunci apartemen Wang, Xiaoli langsung membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Begitu masuk, Xiaoli terkejut melihat pemandangan Wang yang hanya memakai piyama, sedangkan Meng Chow berada di atas kasur dalam kondisi telanjang dada. Dalam situasi canggung, Xiaoli spontan meminta maaf. "Maafkan aku telah mengganggu kalian," ucap Xiaoli lalu pergi meninggalkan mereka. Wang berusaha menahan Xiaoli akan tetapi dihiraukan. Malam harinya, Xiaoli mengirim pesan yang berisi seperti ini. "Oh, jadi itu alasan kenapa kamu tidak mau melakukan hubungan badan denganku? Kamu lebih suka melakukannya dengan Meng Chow, kan?" Mendapati pesan begitu, Wang berkali-kali meminta maaf. Dalam balasan pesannya, Wang mengatakan, "Maafkan aku sangat mencintaimu." Pesan terakhir Wang ini tidak direspon sama sekali. 3 hari berlalu, Wang dicuekin. Pada tanggal 13 September tahun 2007, Xiaoli menemui Wang hanya untuk mengembalikan kunci cadangan apartemen dan mengatakan kalau dia tidak mau berkunjung ke sana lagi. Semenjak mergoki Wang berduaan dengan Meng Chow, Xiaoli menjadi sangat sensitif. Setiap kali berantem, Xiaoli selalu mengungkit-ungkit nama Meng Chow seperti, "Ya, aku tahu kok, aku tidak sebaik pacarmu Meng Chow. Ya sudah, sana pergi saja sama Meng Chow." Waktu pun berlalu. Wang masih menjalani hubungan dengan suaminya, lalu dengan 2 murid kesayangannya, yakni Xiaoli dan Meng Chow. Dan bahkan parahnya, terkadang Wang juga masih menemui mantan suaminya dulu, yang mana mereka kerap mendiskusikan rencana rujuk. Entah apa yang dicari oleh Wang. Sepertinya dia begitu menikmati memiliki banyak kekasih. Hubungan tersebut terus berjalan sampai kemudian terjadi tragedi berdarah yang merenggut nyawa salah satu murid kesayangannya. Insiden itu terjadi tak lama setelah Meng Chow mengadakan acara ulang tahun. Jadi ceritanya berawal di acara ulang tahun Meng Chow ke-18 yang diadakan tanggal 26 September tahun 2007, yang waktu itu Meng Chow mentraktir makan teman sekelasnya kecuali Xiaoli. Saat kembali ke kelas, Meng Chow menarik kerah kemeja Xiaoli seakan mengajak duel 1 lawan 1. Beruntungnya, teman-teman sekelas bergerak cepat melerai mereka. Lalu keesokan harinya di tanggal 27 September tahun 2007,
Meng Chao gantian mergokin Wang yang lagi keluar makan siang bersama Xiaoli. Saat ditanya mengapa mereka bersama, Wang menjawab kalau Xiaoli ingin meminta kembali kunci cadangan apartemennya. Meng Chao yang cemburu lantas melarang Wang agar tidak memberikan kunci tersebut ke Xiaoli. Wang tidak serta-merta menuruti permintaan Meng Chao. Wang justru berterus terang mengatakan bahwa dia lebih mencintai Xiaoli ketimbang Meng Chao. Dari sinilah perasaan Meng Chao mulai tidak karuan antara cemburu, marah, dan benci. Tak kuasa menahan semua perasaan itu, Meng Chao berniat ingin menghabisi nyawa Xiaoli. Keinginan tersebut tertuang di dalam buku harian Meng Chao, namun tulisannya amat berantakan sehingga sulit untuk dibaca. Masih di hari yang sama, Meng Chao kembali ke sekolah karena ada jadwal kelas sore. Di dalam tasnya dia sudah persiapkan sebilah pisau panjang yang rencana akan digunakan dalam menghabisi Xiaoli. Selesai mengikuti 2 mata pelajaran tepat pukul 5 sore, Meng Chao menuju ke alamat rumah Xiaoli. Tiba di sana sekitar pukul 5:30 sore. Awalnya Meng Chao ingin mengajak Xiaoli bicara baik-baik perihal kejadian tadi siang sekaligus menanyakan mengapa dia masih menginginkan kunci cadangan apartemen Wang. Namun berhubung Xiaoli terkesan enggan menanggapi, Meng Chao yang sudah tidak sanggup lagi menahan amarah langsung menyerang Xiaoli dengan pisau yang dia bawa sebanyak 5 kali pada bagian dada, perut, dan punggung hingga membuat Xiaoli tewas seketika. Mengetahui Xiaoli sudah tidak lagi bernyawa, Meng Chao buru-buru kabur sebelum ketahuan orang. Lalu ketika Meng Chao sampai di rumah, dia mendapat telepon dari Wang Yongli yang menanyakan kabar dia. Meng Chao memberitahu Wang Yongli kalau sore itu dia sedang bermain tenis. Wang lantas meminta Meng Chao menghubunginya kembali jika nanti dia sudah pulang ke rumah. 30 menit berlalu sekitar pukul 6:30 malam, Wang mendapat telepon dari ibunya Xiaoli yang memberi kabar duka bahwa Xiaoli ditemukan tewas di dalam rumah. Wang kemudian menghubungi Meng Chao lagi untuk memberitahu mengenai kabar barusan. Wang juga bertanya ke Meng Chao apakah dia yang menyebabkan Xiaoli mati. Meng Chao menjawab tidak, sekaligus memberikan alasan kalau sore tadi dia bermain tenis. Hari demi hari berlalu. 2 hari berikutnya setelah kematian Xiaoli, tepatnya pada tanggal 29 September tahun 2007, Meng Chao bermalam di apartemen Wang yang tengah mengalami depresi karena kehilangan Xiaoli. Meng Chao yang tidak tega melihatnya lantas memberitahu Wang kalau dialah pelaku yang telah menghabisi nyawa Xiaoli. Rencana besok dia akan menyerahkan diri ke polisi, akan tetapi malah dicegah oleh Wang. "Jangan bodoh Meng Chao, aku sudah kehilangan Xiaoli. Aku tidak mau kehilangan kamu juga. Apa kamu tega meninggalkanku sendirian? Lagi pula kalau kamu tidak mengaku, tidak akan ada orang yang tahu kalau kamu pelakunya." Meng Chao menuruti permintaan Wang. Dia masih bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa. Akan tetapi sayang, keesokan hari polisi yang mulai mengetahui langsung menangkap Meng Chao saat pelajaran sekolah berlangsung, yakni pada tanggal 30 September tahun 2007. Atas perbuatannya tersebut, Meng Chao dijatuhi hukuman mati pada tanggal 7 November 2008 oleh Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Guizhou, Cina. Ketika sidang dilaksanakan, Meng Chao membeberkan alasan mengapa dia menghabisi Xiaoli. Dia mengungkapkan Wang kerap sekali curhat bahwa dia sering diperlakukan kasar oleh Xiaoli. Wang bilang Xiaoli sangatlah posesif, suka main tangan, dan tak jarang mengancam akan menghabisi Meng Chao jika Wang masih saja berhubungan dengannya. Wang mengatakan dia sebenarnya ingin selalu bersama Meng Chao, namun tidak bisa jika Xiaoli masih ada di sekitar kehidupannya. Maka dari itulah Meng Chao nekat menghabisi nyawa Xiaoli. Berbeda dengan pengakuan Meng Chao, Wang malah memberikan pernyataan sebaliknya. Wang mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Xiaoli. Dia justru ingin mengakhiri hubungannya dengan Meng Chao, tapi Meng Chao tidak mau. Wang menegaskan kalau dia tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Xiaoli, apalagi mempengaruhi Meng Chao untuk melakukan pembunuhan tersebut. Karena tidak ada bukti kuat tentang pernyataan Meng Chao yang seolah menuduh Wang telah mempengaruhi dirinya melakukan pembunuhan terhadap Xiaoli,
Alhasil, Wang pun tidak dilibatkan dalam kasus pembunuhan ini. Kendati demikian, Wang tetap mendapat getah dari kasus penghilangan nyawa Xiaoli, di mana pada tanggal 27 Februari 2008, Wang dipecat oleh pihak SMA 6 Provinsi Guizhou. Well, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus barusan? Mungkinkah Wang terlibat atas kasus pembunuhan Xiaoli seperti yang dibilang Meng Chao? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau begitu, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.